Hello, welcome to my channel. Kembali lagi bersama saya Rika Saputri. Di video kali ini kita akan membahas tentang konsep halusinasi. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video kita ya. Jadi, apa itu halusinasi? Halusinasi itu bisa kita definisikan sebagai suatu tanggapan dari panca indera terhadap rangsangan eksternal di mana sebenarnya sesuatu tersebut tidak terjadi. Jadi seolah-olah tubuh kita itu mendapatkan rangsangan, namun sebenarnya itu tidak ada ya. Nah, adapun untuk prosesnya ini bisa kita lihat ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Di mana faktor predisposisi ini biasanya dimulai dari faktor biologis ya. Misalnya ada riwayat keluarga yang mengalami gangguan jiwa, atau juga ada riwayat penyakit atau trauma kepala. Lalu juga faktor psikologis itu misalnya memiliki riwayat kegagalan yang berulang. Terus juga sosio budaya dan lingkungan juga berperan ya. Di sini misalnya sebagian besar pasien itu berasal dari keluarga dengan ekonominya rendah ya. Selain itu pasien memiliki riwayat penolakan nih dari lingkungan pada usia perkembangan anak mungkin ya seperti itu. Lalu untuk faktor yang kedua yaitu faktor stresor ini biasanya ditemukan karena adanya riwayat penyakit infeksi, terus atau penyakit kronis atau bahkan kelainan dari struktur otaknya ya. Di sini ada rentang respon neurobiologis, di mana jika ada responnya itu adaptif, itu kita akan merasakan pikiran tersebut logis. Namun jika masuk ke respon maladaptif, itu bisa berupa halusinasi. Untuk tahapan halusinasi itu ada 4 ya. Yang pertama itu halusinasi yang bersifat menenangkan. Di sini biasanya perilaku itu yang teramati misalnya tertawa yang tidak sesuai, terus juga menggerakkan bibir tanpa menimbulkan suara, respon verbal yang lambat, terus juga diam dan dipenuhi oleh sesuatu yang mengasihkan sendiri ya. Lalu tahap yang kedua itu halusinasi bersifat menyalahkan. Jadi pasien mengalami ansietas tingkat berat dan halusinasi bersifat menjijikkan untuk pasien tersebut. Untuk karakteristiknya itu pengalaman sensori yang dialami oleh pasien tersebut karena bersifat menjijikkan dan menakutkan itu akan mengalami halusinasi mulai merasa kehilangan kendali ya. Pasien berusaha untuk menjauhkan diri, terus juga merasa malu seperti itu. Dan perilaku yang bisa kita amati misalnya peningkatan kerja susunan saraf otonom ya, bisa juga timbulnya ansietas, terus seperti meningkatnya nadi, tekanan darah, pernapasan ya, kita jadi bisa melihatnya seperti itu. Juga bisa melihatnya dengan mungkin kehilangan kemampuan untuk membedakan antara halusinasi dan realita ya. Untuk tahap yang ketiga itu pada tahap ini halusinasi mulai mengendalikan perilaku pasien. Pasien berada pada tingkat ansietas yang berat ya. Jadi perilakunya itu cenderung mengikuti petunjuk yang diberikan oleh halusinasinya ya. Misalnya ada yang mendengar bisikan-bisikan itu lalu dilakukannya ya. Terus juga kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan gejala fisik dari ansietas itu biasanya berkeringat, tremor, ketidakmampuan mengikuti petunjuk ya. Untuk tahap 4 itu sangat menaklukkan dan tingkat ansietas itu pada tingkat panik. Jadi di sini lebih rumit ya dan juga saling terkait dengan delusi di sini. Perilakunya itu misalnya menyerang, terus juga sangat potensial untuk melakukan bunuh diri atau bahkan membunuh orang lain ya, karena mendengar misalnya ada kata-kata yang didengar yang membunuh, nanti dia akan membunuh seperti itu ya. Terus juga ada amuk di sini, menarik diri, tidak mau merespon dan tidak mampu berespon. Adapun jenis halusinasi itu dari pendengaran, penglihatan, penghidup, pengecapan, dan perabaan ya. Sudah tahu ya kalau pendengaran itu biasanya yang kita dapatkan dari data objektifnya berupa pasien itu bicara atau tertawa sendiri, terus juga seperti menutup telinga ya. Terus kalau penglihatan itu akan adanya misalnya pasien kita menunjuk ke arah tertentu, ketakutan pada sesuatu yang tidak jelas ya. Kalau untuk penghindu itu misalnya mengisap-isap seperti
seperti sedang membau-bau sesuatu, menutup hidung. Lalu juga untuk pengecapan misalnya sering meludah atau bahkan sampai muntah ya. Untuk perabaan itu bisa menggaruk-garuk permukaan kulitnya. Adapun untuk tanda dan gejalanya itu kalau data subjektifnya bisa pasien mengatakan mendengar suatu suara seperti itu ya, atau mendengar kegaduhan, atau mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, mendengar suara yang melakukan sesuatu yang berbahaya, bahkan ada yang melihat bayangan seperti tato sinar, mencium bau-bauan ya kalau untuk kayak tadi penghidu ya. Terus juga merasakan rasa seperti darah, urin atau bahkan sampai feses ya, ada juga yang seperti itu. Terus juga merasa takut atau senang dengan halusinasinya. Untuk data objektifnya itu bisa kita dapatkan berupa bicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, mengarahkan telinga ke arah tertentu, menutup telinga, menunjuk-nunjuk ke arah tertentu, menutup hidung, meludah, muntah. Kayak tadi kalau untuk perabaan menggaruk-garuk permukaan kulit, ya seperti itu. Oke, sampai di sini dulu penjelasan singkat tentang konsep halusinasinya. Jangan lupa saksikan video kita selanjutnya. Terima kasih.